Wa rahmati, dan adapun rahmatku kata Allah, itu wasiat meliputi kulla syai'in, setiap sesuatu. Jadi Allah rahmatnya itu meliputi semua makhluknya, nggak pilih kasih. Beda sama kita. Nah makanya orang ketika dia udah mendapatkan ciri-ciri sifat-sifat robbaniyah tadi ya, sekecil apapun teguran dari Allah itu pasti dia tahu. Ada kisah seorang ulama ketika dia mau berangkat sholat Jumat, sampai di tengah jalan sendalnya putus. Ya Allah, kenapa kok untuk menuju kebaikan saja sendal saya sampai putus? Baru dia ingat, ya Allah, saya tadi belum mandi sunat sholat Jumat. Jadi orang yang makin sensitif, maka sekecil apapun teguran dia paham, Pak. Makanya perlunya ngaji tuh gitu sebetulnya. Sebab kalau akal itu gak diajarin kebaikan, gak diasupin dengan mau izo, maka lama-lama stuck, jumut, beku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi bidaraini amin. Asalisu, adapun yang ketiga, anna ghairahu, sesungguhnya selainnya, maksudnya selain Allah, minal muhsinina, berupa para pemberi kebaikan. Idza alaha, ketika meminta keras. Siapa yang meminta? Al-faqiru, orang fakir, orang miskin. Alaihi, padanya. Abgodohu, maka dia akan marah kepadanya. Wa harramahu, bahkan mengharamkannya, maksudnya melarang. Wa mana'ahu, dan juga mencegahnya. Andai kata ada orang kok mendesak banget, mintanya maksa, orang sebaik apapun justru gak bakal ngasih. Bapak nih misalnya ada tukang minta-minta, pengamen, sekali dua kali kita ngasih, satu waktu kita nggak mau ngasih, punya duit mah punya, tapi nggak mau ngasih aja. Orang udah keseringan, kan kadang begitu tuh. Pas kita nggak mau ngasih kok tuh pengemis atau pengamen kok maksa, Pak ini dong Pak, pelit banget, pasti kita marah. Naluri kita sebagai manusia pasti marah. Nah, tapi wal haqqu ta'ala, adapun Allah Ta'ala yang maha hak, bi khilafin dzalik, justru berbeda dengan hal tersebut. Kalau Allah nggak begitu. Kama qala, sebagaimana bersabda Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yuhibbu, mencintai atau menyenangi, al-mulahina, orang yang meminta dengan mendesak, fit du'a, dalam doanya. Kalau manusia mah diminta dengan mendesak, diminta dengan keras, justru marah, justru sebel. Tapi kalau Allah, kita mendesak, kita maksa, Allah malah senang. Tadi saya contohin misalnya kalau kita sama pengemis, pengamen, gak usah sama orang lain, kadang sama anak sendiri deh, atau bapak-bapak kita nih yang punya istri sama istri kita didesak, beli ini dong, beli itu dong. Ya gampang. Udah 2 kali 3 kali sempet, cerewet amat sih. Kita sama anak kita, Pak beliin ini dong, ya beliin ini dong, Pak beliin ini dong. Ketika didesak malah keluar sebelnya.
Tapi Allah enggak. Allah ketika didesak, ketika dipinta dengan menghibah, dalam tanda kutip separuh maksa, justru Allah malah senang. Kenapa? Berarti itu menunjukkan kemanusiaan kita, menunjukkan bahwa Allah itu as-samad. Allah adalah tempat bergantung kita. Makanya dalam Al-Quran itu sampai ditantang sama Allah, amma yujibul mutara idza da'ahu. Siapa sih yang bisa menolong orang yang dalam kesulitan kalau bukan saya, kata Allah. Dalam kitab La Tahzan karya Dr. Said Al-Qarni itu ada cerita seorang ulama lah, di tengah perjalanan di gurun pasir. Zaman dulu masih musim begal kan. Kalau sekarang mah udah jarang, ada tapi jarang. Zaman dulu masa di Arab, di Indonesia aja banyak begalnya, ya, perampok segala macam. Itu ada ulama ya, dia mau pergi, dia mau berjalan ke suatu tempat, dibegal, dirampok, terus mau dibunuh. Terus ulama ini ditanya sama si perampok tadi, apa yang kamu minta sebelum saya bunuh kamu? Ya, namanya ulama, ya, gak minta apa-apaan. Saya minta supaya kamu izinkan saya sholat dulu 2 rakaat. Jadi dia minta sholat sunnah. Beda sama narapidana. Kalau narapidana kan mau ditembak mati, minta apa? Minta makan yang enak. Apa yang mau kamu lakukan sebelum saya bunuh? Izinkan saya untuk sholat sunnah 2 rakaat. Itu si ulama kemudian sholat. Ketika sujud terakhirnya, dia baca nih ayat, faman yujibul mutara idza da'ahu. Ya Allah, bukankah engkau yang nantangin kepada makhlukmu? Bukankah engkau menantang kepada manusia supaya minta kepada engkau, supaya doa kepada engkau? Ya Allah, ya Allah, sekarang saya dalam keadaan terdesak, sekarang saya dalam keadaan kepepet. Ya Allah, harta saya sudah diambil, saya akan dibunuh oleh perampok ini. Ya Allah, maka selamatkanlah saya. Ya Allah. Itu si ulama ini ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu tiba-tiba si perampok ini diserang dengan ratusan burung, yang kemudian menyebabkan si perampok ini kalang kabut. Dan uniknya burung ini baru nggak nyerang si perampok-perampok tadi kalau si perampok tadi nggak ngambil harta si ulama ini. Jadi ketika si perampok ini ngelepas harta itu burung-burung nggak nyerang. Tapi ketika dipegang itu barang bawaan si ulama, hartanya si ulama, diserang lagi tuh burung. Akhirnya itu si perampok itu tersungkur minta maaf sama si ulama. Wahai Syekh, saya minta maaf. Ternyata kamu bukan orang sembarangan. Saya minta maaf, Syekh. Akhirnya kemudian si ulama ini mengajarkan beberapa nasihat kepada si perampok tadi, dan kemudian si perampok ini taubat. Jadi jangan dikira ulama itu nggak pernah merasa kepepet lah. Jangan dikira ulama itu nggak pernah merasa dalam keadaan darurat. Kenapa? Karena hakikatnya ulama itu juga manusia. Pasti ada kejadian di mana dia berada di tempat yang nggak bisa dia duga sebelumnya. Seorang manusia pasti pernah dia berada di mana dia nggak bisa melakukan apapun, nggak ada daya. Disitulah justru titik kepasrahannya kepada Allah. Disitulah tingkat keimanannya justru meninggi. Saya yakin di antara kita semua pernah merasakan itu. Bapak misalnya gitu ya, entah dulu sebelum nikah, entah pas sudah nikah, entah pas punya anak, pasti pernah ngerasain lagi pahit-pahitnya itu. Atau mungkin sekarang kita lagi ngerasain pahit-pahitnya itu. Nah justru ketika kita minta sama Allah, menghibah sama Allah, justru Allah malah senang. Jadi bedanya manusia dengan Allah, kalau manusia dimintain terus sebel, Pak. Sekali 2 kali masih senang, 3 kali 4 kali sebel. Tapi Allah sekali 2 kali Allah senang, 3 kali 4 kali senang, 5 kali dan seterusnya Allah tambah senang.
Nggak ada kata bosan kalau Allah dipinta sama hambanya. Cuma tentunya terkait doa, ya jangan ngerasa kayak Nabi. Sekarang doa, besok pengen dibales. Sekarang minta, besok pengen diijabah. Nah kita siapa emang? Ya, jangan sok-sokan jadi Nabi. Nabi sekarang doa langsung dibalas, Pak. Nabi sekarang minta langsung diijabah sama Allah. Nggak usah Nabi, waliullah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ketika beliau minta, ya langsung diijabah sama Allah. Lah kita sadar diri maksudnya. Kalau seandainya kita minta kok belum dikasih, ya barangkali besok. Minta lagi besok kok belum dikasih, barangkali minggu depan. Minta lagi kok belum dikasih, barangkali bulan depan. Minta lagi kok masih belum dikasih, barangkali tahun depan. Masih minta terus-terusan kok gak dikasih-kasih juga, barangkali itu nanti hadiah buat anak kita. Sebab namanya doa itu gak mungkin gak sampai sama Allah, pasti sampai. Selama dipenuhi dalam keadaan iman, dalam taat ibadah kepada Allah. Cuman doa itu gak seperti kita membalikan telapak tangan. Ada momen-momen tertentu di mana kadang-kadang justru kelakuan kita yang menghambat doa itu. Doa itu tidak ada masalah. Cuman kitanya sendiri yang punya kelakuan yang bisa menghambat doa itu. Jelas bahwa Allah bilang, "Idza sa'alaka ibadi anni." Idza sa'alaka, ketika bertanya kepada engkau wahai Nabi, anni tentang aku, tentang Allah, kata Allah, fa inni qarib, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan permintaan yang dia minta kepada saya. Syaratnya kata Allah, yang pertama falyastajibuli, yang kedua wal yu'minu bi. Syarat yang pertama falyastajibuli, penuhi juga panggilan Allah. Apa panggilan Allah? Ya sholat, apa lagi? Waktunya Ramadan ya puasa, waktunya mau lebaran bayar zakat. Ini momen Idul Adha, punya duit, keluarin duitnya buat korban. Gak bisa beli sapi satu, patungan. Gak bisa lagi beli kambing yang rada murah. Gak bisa lagi ya ikut bantu kerja. Gak bisa lagi ya beli es kek buat yang kerja ntar. Gak bisa beli es juga, beli plastik. Plastik Pak Juwagimi ini saya gak bisa apa-apa nih, nyumbang plastik aja. Jadi tetap ada kontribusi. Nah itu yang namanya fal yastajibuli. Kadang-kadang orang kagak, nyumbang sapi kagak, kambing kagak, kerja kagak, komentar di mana-mana. Wah ini harusnya begini. Wah kayak dia paling pinter. Ada, kayak mandor. Mau tuh, ada orang kayak gitu. Gak sedikit orang kayak gitu, petantang petenteng pengen dihormatin. Oh, oh kan? Kayak paling berjasa. Nauzubillah. Nah, syarat yang kedua bukan cuma memenuhi panggilan Allah, tapi wal yu'minu bi, dalam keadaan beriman. Maksudnya beriman apa sih? Yakin dengan kehebatan Allah, yakin dengan kekuasaan Allah, yakin dengan doa yang akan diterima oleh Allah. Makanya doa itu gak boleh ragu, Pak. Ya Allah, ini saya doa, saya minta nih, dikasih syukur gak ya udah? Dikasih syukur gak ya? Dia kagak dikasih. Orang minta juga gak serius. Sama lah waktu kayak kita kecil minta makan sama ibu kita, minta jajan sama bapak kita. Kan kita mintanya melas, Pak. Orang jangankan lauk udah matang, lauk masih digoreng, itu piring udah begini aja. Ngerasain gak tuh? Ya, saya juga ngerasain sama ibu bapak yang lebih tua dari saya. Nasi kan, padahal mak kita masih digoreng. Iya sabar. Itulah minta seperti itu, maksa. Minta kepada bapak kita, Pak, besok butuh ini itu misalnya. Pak, sekolahnya jauh nih, butuh sepeda misalnya, dan sebagainya. Makanya kalau kita dalam keadaan kepepet, justru sebetulnya itu tingkat keimanan kita lagi tinggi, Pak. Ya. Kenapa tingkat keimanan kita lagi tinggi? Karena ujian kepada Allah berarti lagi berlipat.
Jadi orang tuh kalau dalam keadaan kepepet, keadaan susah, keadaan darurat, gampangnya gitu ya, itu sebetulnya keadaan imannya lagi tinggi. Ini kita kalau kayak gini nih, belum tinggi-tinggi amat nih, ya standar lah, stabil. Tapi kalau kita dalam keadaan susah, itu iman lagi tinggi. Kenapa? Karena orang yang diuji sama Allah tentunya orang yang melebihi kapasitas imannya. Ya kayak anak sekolah, ujian kelulusan, yang SD, ya kelas 6, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ujian nggak? Ujian, tapi nggak pakai lulus. Ya naik kelas gitu aja. Nggak dapat ijazah orang belum kelas 6. Yang SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau sekarang kelas 7, kelas 8, kelas 9 disebutnya. Yang ujian kelulusan, ya kelas 3 alias kelas 9. Kelas 7, kelas 8, kelas 1 tuh kelas 2, kagak. Cuman kenaikan kelas. Ujian itu lebih berat mana? Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ya tentu yang kelas 3. Orang kelas 3 mau lulus pun dapat ijazah. Maka ketika kita dalam keadaan seperti ini, diuji gak? Diuji, pasti ada ujian. Mungkin di rumah kita punya ujian, di kerjaan, di dagangan, pasti ada ujian. Tapi apakah berat? Belum tentu. Jangan-jangan yang ujiannya cuma istilah kata tadi, anak kelas 1, kelas 2. Kapan ujian berat? Ya ntar kalau udah merasa terdesak, udah merasa darurat, di situ berarti tingkat keimanan kita lagi naik, lagi tinggi. Manfaatin doa di situ. Di antara doa yang diijabah itu adalah doa orang yang dalam keadaan terdesak. Dan doanya tadi ya harus yakin, mintanya harus yakin. Jadi Allah tuh senang kalau kita tuh yakin sama Allah masalah doa. Kan masyhur itu ya, di zaman Bani Israil ada 3 pemuda yang tertutup goa ya. Terus kemudian batu yang menutupi goa itu gak bisa didorong sama 3 pemuda ini, ya kan? Akhirnya 3 pemuda ini doa minta sama Allah. Yang satu bilang, ya Allah, saya punya ibadah seperti ini, saya sembah Engkau begini begitu. Akhirnya batunya bergeser sedikit. Terus yang kedua cerita lagi, ya Allah, saya pernah sedekah begini begitu begini begitu. Akhirnya batunya bergeser sedikit. Yang ketiga, ya Allah, saya pernah menghindari zina begini begini begitu. Akhirnya batunya tergeser lagi sedikit. Akhirnya 3 orang yang di dalam goa tadi yang ketutupan batu besar bisa keluar. Itu dia doa minta kepada Allah dengan iringan ibadah, Pak. Kenapa kok dia sampai ngomong kayak gitu? Kenapa kok dia sampai doa kayak gitu tuh orang yang ada di dalam goa tadi? Ya karena memang dalam keadaan terdesak. Kalau nggak dalam keadaan terdesak ya kagak boleh. Malah jadi ujub, malah sombong. Tapi kalau dalam keadaan terdesak, sesekali boleh kita ngomong. Bukan dalam rangka kita menyombongkan diri kita karena kita ahli ibadah, bukan. Tapi untuk dalam tanda kutip sugesti buat kita dalam rangka meyakini Allah bahwa kita itu ibadah dalam keadaan yang benar, dalam keadaan yang ikhlas. Ya Allah, saya sholat selama ini, yang saya sembah Engkau, yang saya hadap adalah Engkau. Ya Allah, saya punya masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya Allah, jika Engkau memang menerima sholat saya, Engkau terima ngaji saya, baca Quran saya, zikir saya, ya Allah, mudahkan urusan saya. Tapi sekali lagi ini dalam keadaan terdesak, berarti cuma sesekali doang. Bukan tiap hari doang kayak begitu, itu songong namanya. Ya. Berarti mungkin ibadah, nggak boleh. Tapi kalau sesekali, ya misalnya ada orang diuji misalnya gitu ya, kecelakaan misalnya gitu ya, keluarganya kecelakaan, diuji apalah pokoknya yang rasanya berat. Pertaruhkan itu, minta sama Allah dengan model kayak begitu. Ya Allah, ya satu-satunya yang saya sembah adalah Engkau, ya Allah. Saya sholat menghadap Engkau, saya sembah Engkau, saya puasa pun karena Engkau, saya zakat karena Engkau, saya sedekah karena Engkau, saya punya uang, saya korban, saya pergi haji pun karena Engkau, ya Allah. Jika Engkau terima semua ibadah saya, jika Engkau redho dengan semua ibadah saya, ya Allah, saya punya masalah, mudahkan masalah saya, berikan saya jalan keluar dan seterusnya. Insya Allah itu dimudahin. Tapi sekali lagi ini buat pamungkas, ya, bukan buat tiap hari, jangan dipakai tiap hari, jangan. Ini khusus buat pamungkas kalau kita dalam keadaan terdesak. Dan Allah senang yang kayak gitu, senang Allah, jangan dikira enggak. Ya. Jadi ar-rabi'u, dan ada pun yang keempat,
Inna ghairahu, sesungguhnya selain Allah, ya minal muhsinina, dari orang-orang yang baik itu, malam yatlub, selama tidak dia itu meminta minhu daripadanya al-ihsana kebaikan, ya lam yukti, maka tidak akan diberi. Kalau manusia, kalau makhluk, kalau kita kagak minta ya kagak dikasih. Tapi amal haqqu ta'ala, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang hak, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu yukti, memberikan, qabla su'ali, sebelum dimintakan. Ala taro, ketahuilah oleh kalian, atau apakah kalian tidak melihat, annahu, bahwa sesungguhnya dia, maksudnya Allah, itu rabbaka, yang memelihara engkau, halama, di dalam keadaan saat dimana kunta adanya engkau itu janinan, berupa janin, fi rahmil umi, dalam rahimnya ibumu. Jadi ini sindiran buat kita. Bukankah engkau sudah dijaga sama Allah, sudah dipelihara oleh Allah dari engkau masih janin yang berada di dalam perut ibumu? Wahalama, dan saat keadaan kunta adanya engkau itu jahilan, masih bodoh, goiro akilin, yang belum berakal. Dulu kita lahir bodoh, ya nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti duit, tapi kita masih diberikan kebaikan oleh Allah. La tahsinu, dan tidaklah baru memberi kebaikan, maksudnya Allah ya, antas Allah, saat kamu meminta minhu kepadanya, wawakoka, dan memelihara kamu, wa ahsinu, dan kemudian bahkan memberi kebaikan, ilaika, kepadamu, ma'a annaka, bersama sesungguhnya kamu itu masahal tahu, tidaklah meminta kamu kepadanya, wa makana, dan tidaklah atau belumlah adanya, laka bagimu, aklun, akal, ya maksudnya dulu kita belum punya akal, bahkan wala hidayatun, belum punya juga hidayah. Kalau manusia, kalau makhluk ngasih kalau baru dipinta. Kita minta nih baru dikasih. Kalau kagak minta ya kagak ngasih, ya. Tapi kalau Allah nggak pakai dipinta, udah dikasih. Banyak lah, saya sering nyampein kepada Bapak ya. Justru lebih banyak kayaknya hal yang nggak kita pinta yang Allah kasih daripada yang kita minta. Bapak minta apa sih? Misalnya rezeki ya, dikasih sama Allah. Bapak minta apa misalnya? Utang lunas, dikasih sama Allah. Ya paling yang kita minta itu aja tuh. Tapi hal-hal lain banyak yang gak kita minta tapi Allah kasih. Saya sering nyontoin, gampangnya kita bangun tidur, napas masih bisa berhembus, gak pernah tuh kita minta. Ketika kita tidur, ya Allah mudah-mudahan nanti saya besok bangun tidur, mulut masih bisa bergerak, masih bisa bicara, gak pernah tuh kita minta kayak gitu. Ya Allah mudah-mudahan nanti saya besok bangun tidur, tangan bisa bergerak, bisa menyentuh, bisa memegang. Gak pernah tuh kita doa kayak gitu. Ketika kita tidur, ya Allah mudah-mudahan besok saya bangun, kaki masih bisa melangkah. Gak pernah tuh kita doa kayak gitu. Tapi Allah kasih. Berarti kan banyak hal yang gak kita pinta, justru Allah kan kasih dibandingkan yang kita pinta. Lah kalau yang gak dipinta aja dikasih, lah mau apa lagi yang dipinta? Begitu cara berpikirnya. Lah kalau manusia beda, manusia dipinta dulu. Anak kita kalau kagak minta kita, nggak minta duit, nggak kita kasih. Malah kebetulan nggak punya duit kan. Lah kalau Allah nggak kita minta pun dikasih, Pak. Bahkan disebutkan tadi di sini, bahkan dari janin. Lagi janin kan kita belum bisa minta. Bahkan kita anak kecil, kita masih kecil, kita kan belum minta. Masih senang main sono kemari, lagi hujan, ya. Main sama temen, ya. Main bentengan, orang Jawa gobak sodor, main galasin, main gundu, macem-macem. Kan yang unik kan, kenapa ketika kita waktu masih di perut ibu kita masih berbentuk janin, lahir kita, akal belum sempurna, belum bisa nyari duit. Lah anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun waktu kita masih kecil tuh emang ngerti duit? Kagak ngerti, yang penting main aja, seneng aja. Kenapa kok justru dalam keadaan seperti itu kita bisa benar-benar yakin sama Allah?
Justru beranjak kita dewasa, kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin kita kerja, sekarang kita udah jadi seorang ayah, mungkin kita sudah punya anak, bahkan diantara kita sudah punya cucu. Kadang-kadang gak yakin sama kebesaran Allah, lah kan lucu. Amal rezeki Allah kayaknya meragukan gitu. Ya Allah, saya dapat rezeki gak nih? Ya Allah, saya besok sehat gak nih? Ya Allah, saya besok begini gak ya? Saya besok begitu gak ya? Padahal bertahun-tahun diurus sama Allah. Bertahun-tahun itu pula kita gak pernah minta. Kan aneh ya. Jadi kadang-kadang, ini akal yang kita punya ya, kadang-kadang akal itu Bang, bukan membuat kita semakin pinter, tapi malah bikin kita semakin bodoh kalau gak digunakan. Makanya perlunya ngaji tuh gitu sebetulnya, bisa memposisikan akal pada tempatnya. Sebab kalau akal itu gak diajarin kebaikan, gak diasupin dengan mau izo, ya, dengan hal-hal yang baik lah pokoknya gitu ya, maka lama-lama akal itu stuck. Ya, kalau bahasa orang fikih itu jumut, beku, gak bisa mandang kebaikan, yang dipikir sama dia duniawi aja gitu. Ya tadi itu gampangnya. Kok seiring berjalannya waktu justru bukan makin yakin kita pada Allah, padahal akal kita semakin sempurna, kedewasaan kita pun semakin bertambah. Justru yang terjadi adalah kita makin ragu sama Allah. Ada masalah, ragu sama Allah. Rezeki, ragu sama Allah. Masalah istri misalnya, masalah anak misalnya, masalah kehidupan, justru malah ragu. Padahal waktu kita masih kecil nggak ada tuh ragu kayak gitu. Anak kecil Pak, lihat anak kecil mandi hujan, mikirin nggak dia besoknya sakit? Kagak. Mandi hujan gue senang-senang aja larian. Anak kecil tuh, wow mandi hujan. Perkara besoknya sakit, ya udah di rumah aja istirahat. Tapi ada rasa nyaman di situ si anak. Dia dapatkan kenyamanan tadi. Anak yang dalam hal ini seperti itu, maka sebetulnya secara keyakinan dia lebih kuat. Perkara besok sakit apa enggak urusan nanti. Ya tadi seiring adanya akal berpikir, kita bisa mikirin macam-macam. Ya, ketika kita bisnis misalnya, ketika kita dagang misalnya, ketika kita jualan, ketika kita menyambung relasi bisnis, justru makin ragu dengan kebesaran Allah. Ini benar nggak ya? Ini gimana nih? Jadi bawaannya malah suzon. Padahal dikasih akal itu untuk semakin yakin kepada Allah. Suka nggak suka tuh gitu kan? Nah, perlunya ngaji itu di situ supaya otak itu ditata, jangan suzon sama Allah. Supaya otak itu diatur. Ya sama ulama tentunya lah, kita belajar dari ulama. Diatur supaya sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan mikirin yang jelek-jelek mulu. Lah kalau yang maaf ya, kafir aja dikasih sama Allah, apalagi yang muslim, kan lucu. Kita yang Islam ragu, bahkan malah kadang-kadang suka ngeluh, enak banget dia, kagak sholat nggak apa, duitnya banyak, lah gue sholat, malah kadang-kadang ngeluh kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi seakan-akan yang menang itu adalah ketidakbenaran dia, bukan Tuhan kita Allah yang benar. Ini juga diantara ciri sifat robani ya. Kalau Bapak pengen punya sifat mulia, nah diantaranya itu. Nah, kalau yang tadi pertama, memberi berkali-kali jangan marah, tapi malah senang. Gampangnya gitu ya. Jadi kalau anak minta, istri minta, jangan sebel, malah senang. Nah itu berarti kita punya sifat ciri robani. Nah yang keempat, nah ciri sifat robani yaitu ketika dia memberi, tidak perlu menunggu sampai dipinta. Anak punya jatah nih, jajan 5.000, ya belum waktunya minta, kasih ini buat jajan. Ya, jangan sampai nungguin minta. Nah itu berarti kita sudah punya sifat robani. Istri mau belanja, gak usah pakai ditunggu Pak, buat belanja, gak usah, kasih ini buat belanja. Itu namanya kita punya ciri sifat robani. Ada pengemis, ada pengamen di jalan, gak usah pakai dengan genjreng dulu, gak usah pakai minta Pak, langsung. Nah, berarti kita punya sifat robani. Al-khamisu, dan ada pun yang kelima, anna ghayrahu, sesungguhnya selainnya, maksudnya selain Allah, minal muslimina, dari golongan orang-orang yang baik, itu yang qadi'u, akan terputus ihsanuhu, kebaikannya.
Jadi orang yang dia baik, maka dia kebaikannya bisa terputus. Jadi nggak selamanya baik juga. Imma ada kalanya bisa babil fakri, karena sebab fakir. Ya, dulunya kaya, ngasih orang mulu, bangkrut jadi miskin, dia kagak bisa ngasih lagi. Awil goibati, atau tidak ada, atau pergi. Ini orang dulu baik banget sama saya, kok sekarang nggak pernah ngasih saya, toto pergi. Toto pindah kecamatan, toto pindah pulau, akhirnya nggak pernah ketemu, ya berarti nggak baik lagi sama kita. Awil mauti, ataupun kematian. Ya, dulu masih hidup, ngasih kita, baik sama kita, dan sekarang udah meninggal. Akhirnya hilang tuh, terputus tuh kebaikan tadi. Nah, wal haqqu ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, itulah yang qati'u, tidak akan pernah terputus ihsanuhu, kebaikannya, albatata, selama-lamanya tuh. Tapi kalau Allah kebaikannya kagak bakal putus, dari kita lahir sampai kita nanti mati, masuk alam barzah, kemudian kita disidang di akhirat, masuk ke dalam surga. Kalau kita orang baik, min ahlil khair, masuk akhirat kita min ahlil jannah, jadi orang penduduk surga, maka kebaikan itu tidak terputus. Bahkan di dalam surga pun gak bakal terputus. Tapi kalau manusia terputus, Pak. Orangnya pindah, udah gak ada yang baik lagi sama kita. Orangnya mati, gak ada lagi yang baik sama kita. Nah, ini ciri robbani lagi-lagi. Terus gimana berarti kalau pengen punya sifat robbani? Dalam hal ini, maka kalau kita beramal, cari peluang amal yang tidak terputus. Kalau Bapak ngasih pengemis, ya berarti selama kita masih hidup. Kita mati sih pengemis gak ada ngasih. Kan begitu. Nah, gimana caranya? Ya gampang, ya sodaqotun jariyah. Pakai sodaqah jariyah. Kita punya musola, kita punya masjid, sumbang. Bapak misalnya ngeliat nih, wah karpetnya udah mulai buluk, udah beli, cicil dah. Ya, patungan misalnya ada 10 orang, 100.000, beli yang 1 juta, misalnya gitu. Ini contoh aja ya. Wah ada kipas angin, udah jelek nih, beli. Kipas angin Pak, walaupun kemudian rusak, diganti kipas baru. Lah kan kipas baru itu kan menggantikan kipas lama. Jadi tetap orang yang punya kipas lama tetap dapat pahala Pak. Jangan dikira, oh ini kan kipas lama dibuang, berarti orang yang sodako kipas lama gak dapat lagi pahalanya. Ya kalau begitu, kan kipas baru ini ada gara-gara adanya kipas lama. Jadi gak usah khawatir kayak gitu. Nih kipasnya masih bagus, ya. Terus kemudian rusak, ya. Terus dibelilah yang baru. Maka yang punya kipas lama juga tetap dapat pahala. Kenapa ya? Kan kipas baru itu menggantikan kipas yang lama. Kipas angin yang baru itu ada karena adanya kipas angin yang lama. Jadi gak usah khawatir. Ya kalau udah rusak buang aja udah, ganti yang baru. Ini contoh-contoh kecil. Yang lebih hebat lagi, Bapak ngelihat musola, masjid, pesantren, madrasah dibangun, kirim tuh bantuan. Supaya setidaknya satu batu bata kita, ya pasir kita lah, satu sak semen kita itu nempel di situ. Nah itu berarti insya Allah kebaikan kita berarti nggak putus. Wasabi sudah ada pun yang keenam. Inna ghairahu, sesungguhnya selainnya, maksudnya selain Allah, minal musirina, dari orang-orang yang baik, itu yahtasu, mengutamakan ihsanuhu, kebaikannya, biqaumi, dengan suatu kaum, duna qaumin, selain atau bukan kaum yang lainnya. Jadi kalau kebaikan manusia itu kadang-kadang itu menghususkan suatu kaum. Ya gampangnya pilih kasih. Yang ini dibaikin, yang enggak. RT ini dikasih, RT enggak. Tetangga yang ini diberi, yang itu enggak. Nah itu kebaikan manusia. Nggak bisa secara umum, nggak bisa secara global. Wala yumkinu, dan juga tidak mungkin bagi hal tersebut at-takmimu, untuk sempurna. Jadi ya nggak mungkin juga manusia bisa sempurna baik kok ke semua orang. Nggak usah masalah kebaikan Pak. Ada orang hajatan aja, tasyakuran, selamatan, itu pasti ada celaknya tetap. Walaupun orang yang punya hajat, orang yang tasyakuran atau orang yang mengundang resepsi, pasti pengennya sempurna. Tetap ada kekurangan. Gampangnya misalnya Bapak bikin acara yasinan, tetap Pak
Bapak pengennya perfect nih, pengennya sempurna nih, nasinya bagus gitu kan. Kalau pakai telur, telurnya begini, kalau pakai daging, dagingnya pengennya bagus. Tapi jatuh ke jamaah tetap aja ada yang dicela. Entah itu dagingnya keras lah, entah itu telurnya bau bisa. Lah kita mah yang hajat pengennya bagus, gampangnya gitu. Nggak ada yang sempurna. Kita bisa nyenengin orang yang satu, tapi di sisi lain kita juga bisa nyusahin orang yang satu. Nah, tapi amal hak ta'ala, tetapinya adapun Allah Subhanahu wa taala yang hak, faqad wasala, maka sungguh dia telah sampai tarbiyatuhu, pemeliharaannya, wa isanuhu, dan kebaikannya, ilal kulli, kepada semuanya. Tapi kalau Allah, kebaikannya, pemeliharaannya sampai kepada seluruh makhluk. Ya tadi tuh gampangnya, orang yang kafir aja dijaga sama Allah. Kalau Allah pilih kasih, yang dikasih makan, yang dikasih rezeki cuman orang Islam. Nah buktinya enggak tuh. Orang kafir nggak nyembah Allah juga dikasih rezeki. Kama qala, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kullasyai. Nah ini surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati, dan adapun rahmatku, kata Allah, itu wasi'at, meliputi kullasyai'in, atas setiap sesuatu. Jadi Allah rahmatnya itu meliputi semua makhluknya, nggak pilih kasih, nggak milah-milih, beda sama kita. Ya, kita kadang-kadang sama anak aja yang ini kita kasih, yang no enggak, kadang-kadang gitu ya. Suka pilih-pilih, sama teman juga begitu. Teman yang ini kita baikin, yang teman no enggak kita baikin. Fasabata, maka jelaslah annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin, adalah pemelihara semesta alam. Jadi Rabb di sini lebih kepada pemelihara atau penjaga. Walaupun secara terjemahan bisa diartikan Tuhan semesta alam. Tapi kan makna Tuhan itu kan luas ya Pak. Kalau kita terjemah bebas ya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah itu kan luas. Tuhan sebagai apa gitu ya. Nah makanya di sini jelasin Rabbil alamin di sini lebih kepada murabbi, yaitu pemelihara. Jadi Rabbil alamin makna dasarnya adalah Allah yang memelihara semesta alam, Allah yang menjaga semesta alam. Bahkan wa musinina, dan juga pemberi kebaikan, ilal khalaiki, kepada para makhluknya, ajmain, semuanya. Falihada, maka oleh karena inilah qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fi haqqi nafsihi, dalam hak zatnya sendiri, alhamdulillahirabbil alamin, lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Nah makanya orang ketika dia udah mendapatkan ciri-ciri sifat-sifat robbaniyah tadi ya, itu kalau orang mutakalimin ya, kemarin yang kita bahas, itu kasyafnya Bang, makin tinggi, makin kuat. Jadi kolbunya itu benar-benar bersih lah. Sekecil apapun teguran dari Allah, dalam hal ini ujian tadi ya, itu pasti dia tahu. Tuh orang kalau udah punya sifat robbani. Di kitab Risalatul Qusyairiyah, ini kitab induknya Al-Hikam, kalau Bapak pernah jadi kitab Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah, itu beliau ngambil dari Risalah Al-Qusyairiyah. Itu ada kisah seorang ulama ketika dia mau berangkat sholat Jumat, biasa dipanggil Jumatan lah gitu ya, sholat Jumat. Dia berangkat pagi-pagi jam 9, jam 10. Kalau ulama zaman dulu Pak, zaman dulu bukan sekarang ya. Ulama zaman dulu tuh kalau sholat Jumat datangnya jam 9 ya. Jam 6 pagi dia udah datang. Kalau di hadis Nabi seperti menyembelih seekor unta. Jadi yang benar tuh begitu, bukan jam 11, bukan. Kan datang duluan, gelombang pertama seperti menyembelih seekor unta, gelombang kedua seperti menyembelih seekor sapi, kan gitu ya. Gelombang ketiga seperti menyembelih seekor kambing. Terus datang lagi keempat seperti menyembelih seekor ayam. Nah paling terakhir mentok-mentoknya seperti sedekah sebutir telur itu ya. Nah itu dimulainya bukan dari jam 11, bukan dari jam 11 siang, bukan. Dimulai dari pagi. Makanya ulama tuh biasa berangkat dari jam 6, jam 7 pagi udah berada di masjid itikaf. Nah ini ada satu ulama, dia telat karena suatu kebutuhan, dia telat jam 9 baru berangkat. Bayangin Pak, nyeselnya minta ampun. Ulama jam 9 mau sholat Jumat berangkat, dianggapnya kesiangan. Lah kita udah setengah 12 mepet masih anggap kepagian. Jam 9, jam 10 dianggapnya kesiangan. Waduh ayo cepet-cepet. Saking cepet-cepetnya dia kagak mandi sunnah. Saking buru-burunya pengen ke masjid, dia kagak mandi sunnah Jumat. Lah kita kan disunahin tuh kalau mau Jumatan mandi
sunat Jumat. Lupa dia saking buru-burunya. Sampai di tengah jalan sendalnya putus. Sendalnya putus Pak. Zaman dulu sendalnya ditalikin gak kayak kita. Kalau kita kan sendal jepit gitu ya. Atau sendal swallow gitu sebagainya. Kalau zaman dulu tuh sendalnya pakai tali. Itu talinya itu putus. Ketika putus dilihat sama muridnya. Ya kan namanya ulama sama murid biasanya. Wahai syekh, wahai guru, ini sendalmu putus, kita betulin dulu ya. Akhirnya kemudian si ulama ini bilang, yaudah kita pinggir aja dulu. Itu pas minggir di pinggiran gitu ya, si muridnya ini betulin talinya. Ini si ulama nangis Pak. Ya Allah, kenapa kok untuk menuju kebaikan saja sendal saya sampai putus? Ini sekali lagi ya, orang kalau punya ciri sifat robani itu begitu. Jadi sedikit aja masalah, itu pasti langsung ibroh dalam hati. Kenapa ya Allah? Baru dia ingat, ya Allah, saya tadi belum mandi sunnah untuk berangkat sholat Jumat. Jadi orang yang makin sensitif, kasyafnya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah, maka sekecil apapun teguran dia paham Pak. Ini kan masalah sendal kan, kalau kita mungkin ya nggak ada kepikiran. Bapak mau berangkat sholat Jumat, sendal putus, ya udah pakai aja tenteng, sampai masjid cuci kaki, ya kan? Boro-boro mikir masalah mau mandi, mau kagak mikir kan? Lah ulama tuh gitu, ketika sendalnya putus dia mikir, salah saya apa ya? Kok sampai saya mau menuju kebaikan saja, mau berangkat sholat Jumat aja, kok sendal sampai putus segala? Pas dia mikir-mikir, oh iya, tadi saya berangkat lupa belum mandi sunah Jumat. Akhirnya diajak tuh si muridnya. Kalau zaman dulu kan sumur umum Pak, pakai sarang rumah udah pada punya sumur. Kalau dulu kan sumurnya rame-rame. Wahai muridku, coba cariin sumur supaya saya bisa mandi. Akhirnya singgahlah beliau di satu tempat untuk numpang mandi. Nah itulah ya. Jadi orang kalau udah punya sifat robbaniyah, gampang sensitif. Jadi ada hal seperti ini, ada masalah apa saya mau Allah? Ada masalah seperti ini, kenapa ya saya dalam agama saya? Apa yang salah dengan ibadah saya? Selalu begitu. Nah orang yang kayak begini nggak akan sibuk ngurusin orang lain. Orang kebanyakan sibuk ngurusin orang lain karena dia kagak bikin kesalahannya sendiri. Akhirnya yang ada kesalahan orang lain, kesalahan istri, kesalahan anak, kesalahan tetangga, kesalahan saudara. Tapi kalau dia sibuk dengan kesalahannya sendiri, dia sibuk ngoreksi diri sendiri, dia sibuk mendekatkan diri kepada Allah, dia sibuk menghibah kepada Allah, dia sibuk untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang terbaik di sisi Allah, maka dia nggak akan sibuk untuk mengurus orang lain. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillah.